kami siswi dari SMA Negeri 2 Kota Sorong ingin melakukan hasil eksperimen kami yang bertemakan tentang vulkanisme. Di sini kami sudah ada contoh gunung berapi yang telah kami buat. Namun sebelum melakukan eksperimen ini, kami akan menjelaskan apa itu vulkanisme, jenis-jenis gunung berapi, dan jenis-jenis letusan gunung berapi, juga gejala pra-vulkanisme dan pasca-vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepundan atau diatrema. Jenis gunung berapi berdasarkan bentuknya. 1. Stratovolcano. Tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah, sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan, sehingga membentuk suatu kerucut besar atau raksasa. Kadang-kadang bentuknya tidak beraturan, karena letusan ini sudah terjadi beberapa ratus kali. Yang kedua, shield volcano. Tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi atau curam. Bentuknya akan berlereng landai dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. Yang ketiga, cinder cone volcano. Merupakan gunung berapi yang abu dan pecahan kecil batuan vulkanik menyebar di sekeliling gunung. Sebagian besar gunung jenis ini membentuk mangkuk di puncaknya. Jarang yang tingginya di atas 500 meter dari tanah di sekitarnya. 4. Caldera volcano. Gunung berapi jenis ini terbentuk dari ledakan yang sangat kuat, yang melempar ujung atas sehingga membentuk cekungan. Tipe letusan gunung api. Yang pertama ada tipe Hawaii. Tipe gunung api ini dicirikan dengan lavanya yang cair dan tipis, dan dalam perkembangannya akan membentuk tipe gunung api perisai. Yang kedua ada tipe Stromboli. Tipe ini sangat khas untuk gunung Stromboli dan beberapa gunung api lainnya yang sedang meningkat kegiatannya. Kemudian yang ketiga ada tipe Volcano. Tipe ini mempunyai ciri khas, yaitu pembentukan awan debu berbentuk bunga kol, karena gas yang ditembakkan ke atas meluas hingga jauh di atas kawah. Kemudian yang keempat, ada tipe Merapi, dicirikan dengan lavanya yang cair dan kental. Tipe Peret atau tipe Plinian, yaitu letusan gunung api tipe Peret adalah mengeluarkan lava cair dengan tekanan gas yang tinggi. Kadang-kadang lubang kepundan tersumbat yang menyebabkan terkumpulnya gas dan uap di dalam tubuh bumi. Akibatnya sering timbul getaran sebelum terjadinya letusan. Dan yang terakhir ada tipe Pele. Gunung api tipe ini menyemburkan lava kental yang menguras di leher, menahan lalu lintas gas dan uap. Gejala pravulkanik atau ciri-ciri gunung api akan meletus antara lain sebagai berikut. 1. Temperatur di area sekitar kawah mengalami peningkatan. 2. Banyak sumber-sumber air atau mata air yang mulai mengering. 3. Sering terjadi atau terasa adanya gempa. 4. Banyak binatang-binatang dari puncak gunung yang turun ke daerah kaki gunung. 5. Adanya suara gemuruh dari dalam gunung. Kemudian, gejala pasca vulkanik atau setelah gunung api beristirahat, bahkan mati. Kadang-kadang masih terdapat gejala yang menunjukkan sisa aktivitas vulkanisme. Gejala itu dinamakan gejala pasca vulkanik. Gejala tersebut antara lain: 1. Munculnya sumber air panas seperti yang terdapat di Cipanas dan Ciater di Jawa Barat dan Baturaden di Jawa Tengah. 2. Munculnya sumber air mineral, yaitu sumber air yang mengandung larutan mineral. Air dari tempat ini seringkali dijadikan obat karena mengandung belerang. 3. Munculnya geyser, yaitu sumber air panas yang memancar berkala, seperti yang ditemukan di Cisolok dan
Kamojang, Jawa Barat. 4. Munculnya sumber gas atau ekhalasi, antara lain sumber gas belerang yang disebut solvatara yang terdapat di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Mari kita mulai eksperimennya. Eksperimen, kita memerlukan alat dan bahan seperti cuka, soda kue, sunlight, dan juga pewarna. Tapi kami di sini sudah menyiapkan pewarna yang sudah dicampur dengan air. Kita lihat bagaimana cara gunung berapi mengeluarkan larvanya. Bahan yang pertama digunakan yaitu kita tuangkan sunlight ke dalam bucket gunung berapinya. Tuangkan sunlight secukupnya, kemudian tuangkan pewarna dan yang sudah dicampurkan dengan air pit. Kemudian kita tambahkan soda kue secukupnya. Dan bahan terakhir kita tambahkan cukanya. Sebelum kita menuangkan cuka, kita aduk dulu bahan-bahan yang sudah dimasukkan ke dalam bucket gunung berapinya. Dan beginilah proses gunung berapi saat mengeluarkan larvanya. Bisa kita saksikan, ini adalah gambaran bagaimana gunung berapi mengeluarkan larvanya. Teman-teman, itulah tadi gambaran bagaimana cara gunung berapi mengeluarkan larvanya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan Sampai jumpa.